Aja kita pasang ya. Jadi ini untuk udara yang keluar ya dari dalam sini, dan ini untuk udara masuk ya yang di dekat transistor atau MOSFET AC-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor ya. Pada kesempatan kali ini saya membuka tutup koper ya dari inverter tablet. Jadi sekarang saya ingin merakit kipas pendingin ya untuk inverter ya. Jadi sekarang saya akan memasang kipas ini ya, kipas pendingin, supaya suhu dari inverter tetap stabil ya, tidak overhead. Dan saya akan memasang ini untuk rangka ya dari kipas ini ya. Nanti kita pasang untuk pengganti tutup koper yang ini ya. Jadi ini saya memakai bekas tutup saringan ya saudara, seperti ini biasanya ada di sepeda motor ya, tapi saya bongkar untuk kawatnya yang seperti ini, biar seperti ini. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan pelat ini ya teman-teman. Ini untuk pegangan ke sini ya teman-teman, di sini. Dan di sini saya sudah bolongin di sini supaya seperti biasa ya, saya bisa memasang baut ya dari bawaan standarnya ya. Jadi ini untuk pegangan ya, nanti kita baut di sini untuk ke inverternya ya. Saya sudah mempersiapkan ini, dan juga baut kipas ya. Ini baut kipas nanti kita baut ke sini teman-teman. Saya sudah mempersiapkan lubangnya ya di sini. Jadi ya ada 8 baut ya untuk pegangan dari ini ya. Oke, kita langsung saja pasang ya teman-teman. Jadi yang pertama saya akan memasang ini ya dulu teman-teman. Oke, kita memakai paku ripet ya, jadi tidak memakai baut ya. Oke, langsung saja kita ripet ya, supaya lebih rapi ya. Bisa dilihat ya teman-teman, kokoh ya untuk pegangan ini. Sekarang lanjut ke yang kedua ya teman-teman, pelat yang kedua ya, seperti ini ya. Ini saya sudah mempersiapkan untuk lubang-lubang dari pegangannya ya, sudah di. Oke teman-teman, seperti ini ya jadinya. Jadi ini ada lubang baut ya seperti ini, jadi sama ya seperti yang standar ya. Kita bisa memasang pada pegangan yang aslinya ya. Lanjut kita akan memasang ini ya teman-teman, untuk kipas pendinginnya ya.
Oke teman-teman, kita sudah selesai ya untuk perakitannya. Jadi di sini saya bolak-balik ya untuk pemasangannya. Jadi yang menghadap depan ini teman-teman ya. Jadi ini untuk udara yang masuk ya. Dan ini untuk udara yang keluar ya teman-teman. Kenapa saya memasang bolak-balik ya, supaya nanti untuk di udara penghisap ya, untuk udara yang di dalam yang suhunya sudah hangat akan dikeluarkan nanti lewat ini ya teman-teman. Dan yang satunya nanti untuk udara yang dari luar ya, yang masuk ke dalam, maka akan berada di dekat MOSFET atau transistor di jalur AC ya. Sedangkan yang sebelah untuk menghisap udara panas ini di dekat DC atau di dekat terminal, karena di sini juga di dekat terminal ya, input kan sudah ada satu kipas ya. Jadi sebenarnya dua ya, udara yang masuk, satu yang mengeluarkan hawa panas ya dari dalam ya, udara yang panas ya, supaya lebih stabil lah. Nanti udara yang sudah ada di dalam ya, yang panas, nanti akan dikeluarkan oleh ini ya teman-teman. Ini untuk pemasangannya ya teman-teman, langsung kita tes nanti ya. Saya masih masang di sana ya teman-teman, saya tidak menurunkannya, saya tinggal masukkan dan sudah ada lubang bautnya ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Jadi ini untuk udara yang keluar ya dari dalam sini, dan ini untuk udara masuk ya, yang di dekat transistor atau MOSFET AC-nya ya. Jadi kita tinggal membaut seperti biasa ya teman-teman. Tidak ada perubahan lain yang dirubah ya dari bodi inverter ini ya. Sebentar ya, saya pasang dulu untuk bautnya ya. Kita pasang semua untuk pembautannya ya. Nanti kita press. Oke, setelah dipasang semua, kita press dulu ya. Oke, setelah proses pemasangan bautnya sudah selesai, sekarang kita akan memasang jalurnya ya. Ini dia, kita pasang ke sini ya teman-teman, sama seperti pendingin yang di atas ya, di jalur PWM ya, kontrol pengatur kecepatan ya.
Jadi di sini sudah ada perkabelannya ya. Nah, ini untuk kabel yang menuju ke voltmeter ya, untuk mengukur nanti ya. Sekaligus saya akan menyeting nanti ya, karena saya memakai 3 kipas ya, atau 3 pendingin. Jadi saya akan menyesuaikannya nanti ya, untuk tegangan dari step up ini ya. Oke, penggabungan sudah selesai ya, jadi sudah terpasang ke output dari modul ya. Di sini ada 3 pasang kabel ya. Ini untuk kabel yang menuju ke pendingin inverter, dan ini kabel yang besar ini menuju pendingin yang dikontrol bagian atas. Dan ini kabel yang tunggal ini ya, ini adalah kabel untuk voltmeter ya, untuk mengecek arus ya, atau tegangan dari sini ya. Nanti kita bisa melihat tegangan yang kita sesuaikan nanti untuk settingan dari modul step up ini ya. Sekarang saya akan kencangkan untuk bautnya dulu ya, belum dipres soalnya nih. Oke, sudah terasa kencang. Sekarang kita tes ya. Oke, sekarang kita tes untuk putaran kipas dari ini. Ini akan barengan ya, berputar sama di pendingin yang di atas ya. Oke, kita naikkan untuk tegangannya ya. Di 5,7 volt sudah mulai berputar ya, untuk pendingin ke inverter ini ya. Kita fullkan coba ya. Di 12,3 ya, sudah bisa didengar ya teman-teman, putaran kipasnya sudah kencang ya, jadi lumayan ya. Jadi di sini untuk hanya mengeluarkan ya hawa panas dari sini ya, dan sebelah kiri ya teman-teman, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri, ini untuk udara yang masuk ya. Lumayan dingin ya teman-teman. Nanti saya akan coba menutup untuk celah yang ini ya. Nanti saya akan mencari bahannya untuk menutup supaya lebih rapi dan udara lebih stabil terjaga di dalam. Ini hanya proses perakitan dan pemasangan ya. Jadi nanti kita akan tutup ya. Oke, bisa dilihat di sini juga sudah berputar ya. Mungkin saya tidak akan setting lagi ya, karena sudah lumayan untuk udaranya, sudah kipasnya sudah berputar kencang ya. Oke, ini udara yang keluar ya, lumayan keras untuk pengisapan dari udara yang sudah hangat dari dalam ya. Dan ini untuk input ya, dan ini sebagai output. Jadi di sini juga masih berfungsi ya untuk kipas pendingin yang standarnya ya teman-teman. Jadi di sini saya
memakai 3 ya, ini untuk masuk juga ya. Oke teman-teman, jadi pemasangan kipas pendinginnya sudah selesai ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya teman. Ini juga bisa ditiru ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ya tegangan yang jarang terpakai ya, atau jika teman-teman mempunyai aki-aki bekas ya, atau sepeda motor yang sudah drop ya, nanti juga bisa pakai panel yang kecilnya seperti 10 atau 5 volt juga bisa ya, nanti dipakai baterai yang kecil ya, baterai ion atau sejenis lainnya yang 5 volt ya, dan kita memakai step up untuk menaikkan tegangannya ya, supaya kita tidak mengambil arus ya dari sistem PLTS ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS Pemula.